pagi Prof. Ya, Gimana? pagi. Sudah ngopi Prof hari ini? Sudah. Ya, orang Belitung selalu bilang begitu. Sebelum kerja ngopi dulu ya. Orang Belitung itu kadang-kadang nggak perlu sarapan, yang penting minum kopi. Oh Ya. gitu Prof. Jadi sudah siap ya Prof ya untuk podcast hari ini? Ya, siap aja. Dari pagi-pagi kebetulan sudah ngopi juga. Oh gitu. Prof, ini kita masuk segmen yang agak cepat ya Prof ya. Jadi nggak usah pikir, jawab aja dari hati Prof ada apa ya. Jadi sekarang tuh Prof milih lebih karir tanpa cinta atau cinta tanpa karir? Oh, dua-duanya sama sebenarnya. Tiada hari tanpa cinta, tiada cinta tanpa hari. Coba kalau tanpa hari kan orang udah mati. Iya, Cuma cinta aja. Bahwa negara kuat atau rakyat bahagia? Ya, negara kuat, rakyat bahagia, dan kalau rakyat bahagia juga negara kuat. Jadi memang selalu ada hubungan timbal balik satu dengan yang lain. Indonesia memang nggak aneh ya. Negaranya boleh dibilang kalau bilang miskin sih tidak ya. Tapi rakyatnya itu banyak yang kaya juga, banyak yang miskin juga. Beda kayak Jepang. Jepang itu negaranya kuat, negaranya kaya, tapi rakyatnya itu sedang-sedang aja. Nggak ada yang terlalu kaya, nggak ada yang terlalu miskin. Lebih sering disalahpahami netizen atau mahasiswa hukum? Sama ya sebenarnya. Ya. Lebih pusing mana Prof? Ya, saya juga sering mengomentari tulisan-tulisan saya, ucapan-ucapan saya di berbagai media. Tapi berhadapan dengan mahasiswa hukum tentu lebih nggak nyambung karena bicara dari sudut akademik dan bicara sudut ilmuwan. Oke, siap Prof. Kalau lawan debat udah mulai ngotot Prof, angkat pasal atau angkat alis? Kalau lawan debat ngotot ya kemudian saya diam aja. Ya, karena memang nggak ada gunanya juga diteruskan ya. Karena kadang-kadang satu debat itu ada yang akademik, ya, debat itu kadang-kadang politik, ya. Ada juga debat itu kadang-kadang antara pembicara dengan presenter. Saya sering berdebat dengan Pak Karnelius misalnya, waktu Indonesia Lawyers Club sedang jadi perhatian masyarakat kita ya. Tapi Pak Karnelius itu juga belajar hukum. Jadi kadang-kadang dia mengatakan sesuatu, saya bisa mendebat dia. Dan dia pun balik mendebat saya. Dan memang kita mahasiswa hukum kan memang diajari untuk berdebat di pengadilan, untuk membela perkara-perkara. Tapi perdebatannya itu tidak boleh emosional. Perdebatan itu tetap ada dasar-dasar akademik dan argumentasinya. Kira-kira begitu. Oke Prof, kalau punya superpower Prof, bisa baca pikiran orang atau hapus hoax dari internet? Saya lebih suka membaca pikirannya orang. Ya, walaupun kadang-kadang nebak-nebak juga apa yang dia pikirkan. Tapi dari ucapannya itu saya sudah bisa memprediksi apa yang akan diucapkan berikutnya. Kadang-kadang sudah mengatakan Pak Yusuf, Anda itu berdebat sama orang. Begitu dia ngomong, Anda nggak mikir lagi, Anda langsung menjawab. Bagaimana bisa begitu? Saya bilang, saya belajar filsafat, dan belajar filsafat itu ada kaitannya dengan psikologi, ada kaitannya studi tentang manusia. Jadi kalau orang itu berpikir A, itu mungkin dia akan berpikir B. Itu ada urutannya, ada implikasinya. Jadi jarang orang berpikiran lompat-lompat dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya. Bicara minum kopi, tapi terus bicara dagang emas misalnya, jadi aneh. Satu dengan yang lain. Tapi selalu akan ada kaitannya. Jadi kadang-kadang kalau saya di depan orang, saya dengarin, begitu dia selesai ngomong, saya nggak mikir lagi. Itu langsung ada spontan mendebat apa yang dia katakan. Oke Prof. Di dalam WhatsApp grup keluarga, Prof itu tipe yang pragmatik panjang banget kasih nasihat atau cuma kayak oke, kasih jempol atau emoji? Untuk keluarga. Di WhatsApp grup ada WhatsApp grup keluarga Prof. Oh, di WhatsApp grup atau di X gitu. Kadang-kadang saya jawab. Gitu. Ya. Kadang-kadang mereka yang tanya sesuatu atau mereka yang menyalahkan, itu saya respons. Kalau mereka yang setuju, mereka yang sependapat, apalagi mereka yang muji-muji, ya saya lewatin aja. Prinsip kita menghadapi hal-hal seperti itu sebenarnya sederhana aja. Sebagai akademisi atau sebagai politisi atau sebagai pemimpin, kita itu sering disalahkan orang. Lebih banyak disalahkan daripada dibenarkan. Tapi sikap kita selalu mengatakan begini, saya tidak akan merasa kecil hati kalau saya disalahkan,
Tapi saya juga tidak akan merasa tersanjung kalau saya dipuji. Jadi saya anggap biasa-biasa aja. Prof, kalau lagi stres ngapain, Prof? Stres, saya jarang stres. Oh, Iya. hebat banget, Prof. Kenapa? Secretnya apa, Prof? Iya, karena memang dilatih untuk itu. Oh, Ya. Jadi dari masih masih kecil hidup dalam keluarga yang boleh dikatakan miskin begitu, harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar. Orang tua selalu bilang harus optimis, jangan pesimis terhadap sesuatu. Kalau kita kalah atau kita gagal, jangan kita kemudian stres dan frustrasi. Kita berusaha kembali untuk memperoleh keberhasilan. Dan ketika saya sudah jadi mahasiswa juga menghadapi hal yang sama, tantangan-tantangan itu berat, kita dikejar, kita ditangkap, kita ditahan, tapi tidak membuat kita stres, tapi kita jadikan itu sebagai satu panggung untuk melakukan perawatan. Nah, ketika saya mulai bekerja, saya dilatih untuk bisa bekerja di bawah tekanan. Jadi kerja itu nggak boleh tergantung kepada mood. Ya. Oh, saya lagi nggak mood, ya nggak bisa. Anda bayangkan saya harus menulis pidato presiden, 3 presiden pidatonya saya tulis. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya presiden itu datang ke satu acara, dia berdiri di podium, pidatonya nggak ada. Ya, walaupun jam 1 malam saya diberitahu, besok jam 9 presiden akan pidato. Saya harus bangun, kerja, bikin pidato. Ketika kerja keras, Prof, Nggak ada waktu, atas waktu. Jadi kita itu bagaimana menjaga supaya pikiran dan perasaan kita itu tetap tenang dan stabil, meskipun kita itu bekerja di bawah tekanan dan ancaman. Nah, itu memang perlu latihan. Latihannya gimana? Ya, latihannya berangsur-angsur. Ya, nggak bisa juga tiba-tiba terus bisa ya. Ya, terus sejak kita muda, saya katakan tadi dari kecil diajari supaya kita selalu optimis, tidak pesimis menghadapi sesuatu. Dan setiap tantangan itu pasti ada jawabannya. Dan kalau kita sudah masuk dalam satu tugas dan pekerjaan, kita laksanakan tugas dan pekerjaan itu sungguh-sungguh dan tepat waktu harus selesai. Kalau kita berpikir seperti itu, saya pikir generasi kita ini akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Jadi Ya. mindset-nya ya, Prof, ya? Ya, kita lihat misalnya 3 negara di Asia yang dalam beberapa puluh tahun terakhir ini yang begitu kuat, mulai dari Jepang, ya, kemudian Korea, dan sekarang China. Mereka punya mentalitas cukup kuat menghadapi sesuatu. Orang Jepang mereka sekali stres, tapi ada cara untuk menghadapi situasi. Itu pandangan yang optimis tentang sesuatu. Orang Jepang itu mungkin mudah stres karena tidak ada keagamaan yang kuat di Jepang. Buddhisme ataupun Shinto itu nggak sekuat misalnya orang Kristen atau orang Islam. Itu dia punya keyakinan keagamaan kuat sekali, dan itu mendorong mereka untuk sebenarnya mampu bertahan. Cuma kalau orang Jepang itu ada optimisme terhadap negara, bahwa negara itu akan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Nah, kita di sini yang kadang-kadang perasaan seperti itu kurang, makanya rasa bernegara, tanggung jawab kepada negara itu tidak begitu tinggi. Orang Jepang misalnya di sekolah, mereka dari pagi sampai sore ada di sekolah itu, dan sebagian besar yang diajari di sekolah itu cuma etika, sopan santun, dan lain-lain, daripada mempelajari dunia. Dan itu membimbing hidup mereka, lalu kemudian baru yang lain belajar sains, belajar teknologi dan lain-lain. Tapi itu akan mendukung kepribadian mereka sendiri. Walaupun saya akui orang Jepang mudah stres dibandingkan dengan orang Indonesia ataupun orang Filipina misalnya, atau orang Indonesia yang Islam, itu agak lebih kuat daya tahan menghadapi keadaan dibandingkan orang Jepang. Karena mungkin bukan hanya kultur, masalah agama, mungkin masalah kultur juga. Bagaimanapun orang Cina, orang Korea, dasarnya Buddhis juga. Berarti Prof mau berdoa secara khusyuk gitu kalau mungkin lagi mengalami Ya, tekanan. jadi dari kecil itu kita diajari sembahyang, diajari sholat, diajari puasa, disuruh baca Quran. Dan setelah saya dewasa, baru saya mengerti. Ya. Bayangkan kalau suatu saat kita itu di penjara, dalam ruangan yang kecil, mungkin 3 kali 3 meter. Itu kan jelas kurang. Dan mau ngapain orang di sini? Nah, orang itu kalau dia
membaca Quran itu kan bukan membaca bukunya, kan ingat di dalam pikiran. Banyak orang menghafal Quran. Saya mungkin 20% saya hafal, tapi kalau 100% saya enggak. Jadi, kalau surat-surat yang pendek-pendek semua hafal pasti. Dan itu dalam keadaan yang mencekam seperti itu, orang itu masih bisa bertahan, menjaga stabilitas jiwanya supaya tidak stres. Kalau nggak bunuh diri. Iya, stres banget sih sekarang anak-anak muda, Prof. Ya, anak-anak sekarang soal kecil aja sudah ngomong mau bunuh diri, mau apa. Itu sebenarnya tanda keputusasaan yang tidak baik. Orang itu kan harus fight, harus berjuang menghadapi keadaan, dan hanya orang yang mampu bertahan terhadap tekanan itu yang akan berhasil menghadapi keadaan di masa depan. Jadi pesan Prof terhadap anak muda harus fighting spirit Iya, ya, Prof. mesti harus punya kekuatan dan punya keberanian. Jangan mudah mengalah, apalagi mudah putus asa, dikit-dikit stres. Lama-lama kita dengarin capek juga dengannya kami, apapun stres. Kecil-kecil aja stres. Ya, jangan mudah stres urusan kecil-kecil. Ya, kita akan menghadapi persoalan jauh lebih besar daripada persoalan ini. Ya, apalagi kalau satu saat kita akan jadi pemimpin, itu akan menghadapi tantangan-tantangan begitu banyak, karena dia nggak memikirkan dirinya, dia memikirkan masalah yang dihadapi oleh orang banyak, masalah masyarakat, masalah rakyat, masalah negara. Mau nggak mau dia harus mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sebenarnya sangat mencekam dan tekanan. Siap, Prof. Oke, Prof. Sekarang sudah mengenal Prof dengan lebih baik, mungkin anak-anak muda bisa mendengarkan Prof itu orang seperti apa. Kita sambil ngobrol ya ke tempat yang agak serius. Sekarang mungkin kayak kementerian yang Prof pimpin itu kan sudah pecahan dari Kemenko Polhukam ya, Prof? Iya, jadi dulu pada masa Pak Harto ada namanya Kementerian Koordinator Polhukam, Politik dan Keamanan. Pada waktu Pak SBY itu diubah menjadi Menko Politik Hukum dan Keamanan. Nah, oleh Pak Prabowo Subianto sekarang dipecah Menko Polhukam itu menjadi Politik dan Keamanan, lalu kemudian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meskipun itu dia tidak hanya mengurusi hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan saja, karena banyak tugas-tugas lain yang sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada kalanya kami mengundang rapat koordinasi Kementerian Luar Negeri juga diundang, Kementerian Dalam Negeri juga diundang, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Mabes Polri diundang juga. Saya sekarang ini saya diberi tugas baru oleh Pak Presiden untuk memimpin Komite TPP, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan itu menghadapi kejahatan. Dan itu saya yang disebut jadi koordinator. Jadi saya mesti mengkoordinasikan polisi, jaksa, kemudian PPATK, hampir semua. Ada 19 menteri dan beberapa lembaga, ya, karena kita harus melakukan perlawanan agak serius terhadap tindak pidana pencucian uang ini, yang sebenarnya dari berbagai sumber. Pertama sekali dari korupsi, dari judi online, dari perdagangan narkoba, kemudian dari penyelundupan, dari illegal mining, tambang ilegal, dan itu banyak sekali uang-uang yang sebenarnya ilegal beredar di negara kita. Itu memang menghadapi ini tidak mudah. Pasti, saya baca-baca mungkin sekarang judi online itu perputaran 1.200 triliun. Ya, diperkirakan perputarannya akan mencapai setingkat itu, walaupun PPATK sudah berhasil menekan jumlahnya. Tapi memang ini satu kenyataan yang kita hadapi. Habis satu contoh, pemerintah menyediakan uang berapa puluh triliun untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang miskin. Dengan cara itu diharapkan mereka mampu mengatasi kemiskinan pada diri. Tapi kami sudah mendetek ada 600.000 penerima bantuan sosial itu yang uangnya dipakai untuk judi online. Bahkan yang lebih memprihatinkan kita, pelajar dan mahasiswa yang diberi bantuan beasiswa, uangnya dipakai untuk judi online juga. Akhirnya
kalau masuk ke judi online, yang menentukan selalu bandar judi. Mana ada orang judi yang untung, pasti bandar judi yang untung. Dan judi online itu banyak dikendalikan bukan dari negara kita, tapi dari negara lain. Yang terbanyak dari Kamboja. Nah, dulu ada juga dari Filipina. Dan orang Indonesia direkrut menjadi pekerja judi online ini. Dulu di Filipina, sekarang sudah deportasi. Tapi sebagian besar tidak pulang, malah kumpul di Kamboja sekarang ini. Dan mereka itu bisa membuat iklan, merayu-rayu orang supaya main judi pakai bahasa Indonesia. Ya. Nanti komunikasinya semua, tapi yang bisa kalau seperti pinjaman online itu bisa diteleponin orang, teleponnya dari luar negeri. Tapi yang bekerja itu orang Indonesia. Banyak yang kalah judi terus stres terus bunuh diri, ribut keluarganya. Begitu juga yang pinjaman online seperti itu. Jadi ada juga warga masyarakat kita yang tiga-tiganya direkrut bekerja di luar negeri untuk mengajak orang main judi, mengajak orang pinjaman online. Setelah itu dia teror pakai bahasa Indonesia. Prihatin ya. Baik, sangat prihatin ya. Sebaliknya juga, misalnya orang Filipina dikendalikan dari luar negeri, orang Filipina aja direkrut juga supaya teleponnya orang Filipina pakai bahasa Tagalog. Kan nggak mungkin dong orang Vietnam atau orang Kamboja teleponin orang Indonesia pakai bahasa Indonesia kan pasti, walaupun belajar bahasa Indonesia masih perlu 4 tahun belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia sendiri yang digaji, sebagian tuh mereka terperangkap, dipongin, sana dipaksa telepon orang-orang di Indonesia. Mungkin langkah-langkah dari Menko apa untuk visi misinya untuk supaya bisa menangani judi online dengan baik? Visi misinya apa untuk dari Kemenko? Ya ini sebatas adalah penjahat, akan cari keuntungan. Langkah-langkah apa yang mungkin Prof sudah lakukan untuk? Kita sekarang ini, saya baru sebulan ini mengambil tugas ini. Yang saya lakukan sekarang ini, lakukan koordinasi, sudah dimulai kemarin. Dan saya mau pelajari semua peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kebetulan tahun 2002 dulu saya yang pertama kali mengajukan undang-undang pencucian uang itu diterima oleh Bu Megawati, dan saya disuruh oleh Bu Mega untuk berbicara dengan DPR dan kemudian jadi undang-undang pencucian uang itu dibentuk PPATK untuk intelijen unit kita memantau semua peredaran uang melalui bank, melalui asuransi, melalui money transfers. Itu bisa didetek keuangan yang transaksi yang mencurigakan. Dan tahun 2010 ada undang-undang baru tentang tindak pidana pencucian uang itu. Dan sebenarnya isinya jauh lebih keras dibanding yang saya buat tahun 2002. Cuma belum pernah dijalankan dengan konsisten. Dan sekarang bahwa saya koordinasikan, coba kita laksanakan dengan konsisten. Yaitu kalau PPATK itu mendetek ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, dia akan bisa blokir mereka ini. 20 hari orang yang diblokir itu tidak datang. Pak, ini rekening saya. Nah, jadi kalau orang itu klarifikasi, rekeningnya bisa dibuka. Nah, tapi kalau bandar judi, masa terus mau datang, Pak, ini rekening saya. Kalau gitu Anda bandar judi. Atau ada bandar narkoba, kan nggak berani. Nah, kalau uang seperti ini, nanti 20 hari mereka tidak datang, diserahkan kepada penyidik, polisi misalnya. Kalau 30 hari diminta orang itu datang, dia tidak datang, bisa mengajukan ke pengadilan. Dalam waktu 7 hari pengadilan memutuskan hukum bisa dirampas untuk negara. Ya, karena uang itu jumlahnya ratusan triliun. Ya, belum lagi uang dari narkoba. Nah, jadi supaya masyarakat kita sadar bahwa pencucian uang itu tidak hanya dari korupsi, ya, tapi yang jauh lebih besar itu narkoba, ya, tengah-tengah judi online. Berarti mungkin Prof dari kementerian ini dengan bahasa simpelnya adalah mewujudkan cita-cita presiden terhadap mungkin yang bidang hukum-hukum, merancang hukum-hukum apa itu? Presiden sebenarnya kemarin bicara di forum APEC di Korea Selatan, dan Pak Presiden mengatakan bahwa 8 miliar dolar Amerika Serikat uang kita itu menguap karena judi online.
Kemudian PPATK sudah juga mengumumkan yang angkanya itu diperkirakan sampai 1.200 triliun, walaupun sudah ditekan jauh di bawah itu, menunjukkan bahwa sebenarnya banyak uang kita, uang negara kita, bangsa kita, yang kemudian tersedot ke negara lain, ke negara orang main judi. Dan Pak Presiden sangat serius mengenai masalah ini, dan saya sejak sebulan yang lalu diberikan tugas untuk menangani masalah ini. Dan ya bagi saya kalau tugas ya saya harus laksanakan, saya harus konsisten melaksanakan tugas. Walaupun saya tahu tantangannya memang tidak sederhana, tantangannya cukup berat ya. Tapi kalau tidak dimulai dengan satu langkah yang keras ya, saya kira tidak akan ada hasil. Pak Presiden juga sudah minta kepada Kapolri supaya polisi berada di garda terdepan dalam memberantas judi online ini. Tapi ya polisi lebih sebagai satu melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Tapi sebenarnya dapat mendetek uang-uang yang beredar itu pertama-tama dan PPATK. OJK juga bisa, Bank Indonesia juga bisa. Ya semua itu harus ada satu kerjasama yang harmonis ya antara perbankan, perusahaan jasa pengiriman uang ya, yang untuk kita mengetahui ada nggak satu rekening yang mencurigakan atau tidak. Karena sekarang ini kalau melalui bank barangkali mudah terdeteksi, tapi ada cara-cara lain ya, seperti ada pitch point, ada currency atau begitu. Ada juga payment gateway, ada juga dompet digital. Itu susah detek. Tapi ya kita nggak mesti kehilangan akal menghadapi kejahatan. Satu hal yang harus kita catat bahwa sebenarnya kejahatan itu selalu meninggalkan jejak. Ya, itulah dasar kriminologi sebenarnya. Sepandai apapun orang melakukan kejahatan itu pasti ada jejak. Dan jejak itu pasti akan dicari. Apalagi di dunia maya seperti sekarang ya. Orang melakukan cybercrime ya, kejahatan cyber itu lebih mudah dicari daripada tukang copet orang, dompet orang di terminal bis. Dia copet, orangnya lari kabur darah. Tapi kejahatan cyber itu selalu meninggalkan jejak di dunia maya. Dan saya kira pemerintah tidak boleh kalah dan tidak boleh ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya dalam yang digunakan oleh orang sekarang dalam melakukan kejahatan. Ini berat sekali ya. Kita tahu sekarang ini ada artificial intelligence, anak muda itu bisa membuat orang malas. Ya. Anak-anak sekolah sebenarnya disuruh bikin makalah, bikin paper, cari aja di jadi ya. Dan saya sendiri kadang-kadang ditanya kepada makhluk artificial intelligence ini, misalnya bagaimana caranya pengadilan berjalan, misalnya dalam kasus impeachment terhadap presiden. Nanti dijawab semua. Jawaban itu sebenarnya apa yang saya kuliah di fakultas dan apa yang saya ceramahkan, apa yang saya tulis di banyak media. Tapi sebenarnya dirangkum itu jawaban tanpa dia menyebut bahwa itu sebenarnya pendapat saya. Itu yang sebenarnya juga satu problem dalam hak kekayaan intelektual. Ya, bisa diambil begitu aja. Tapi ya buat orang jadi malas aja. Orang tulis skripsi aja kadang-kadang diambil menjadi begitu. Nah ini juga satu problem, dan kejahatan bisa memanfaatkan semua ini, memanfaatkan cyber, memanfaatkan artificial intelligence untuk memanipulasi segala sesuatu. Apalagi misalnya tidak masuk ke dunia politik. Ya, saya bisa saja berpidato, sebenarnya bukan pidato saya. Ya, gambarnya diisi dengan suara mirip sekali dengan suara saya. Lalu diganti, saya mau pakai bahasa diganti pakai bahasa Jepang misalnya. Pidato kayak orang Jerman, padahal bukan suara saya. Mungkin menurut Prof gimana ya pemerintah bisa menggunakan AI dalam merancang buku, karena ini kan semua teknologi baru dan berkembang secara cepat. Ya pemerintah terus mengantisipasi keadaan itu, walaupun ini tidak mudah. Amerika Serikat juga mengaku, Jepang pun mengaku bahwa perkembangan teknologi tidak secepat hukum.
mengantisipasinya. Dan dunia kejahatan itu berkembang sangat pesat, kreatif orang-orang jahat itu. Lebih misalnya bagaimana artificial intelligence ataupun hal-hal lain terkait dengan teknologi informasi dimanfaatkan supaya orang itu jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dipakai oleh ustadz-ustadz mana berpikir soal begini. Pada berapa banyak ustadz yang mau belajar soal artificial intelligence, tapi penjahat itu kreatif. Mereka selalu memanfaatkan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan artificial intelligence, bagaimana supaya untuk melipat gandakan kejahatan itu sendiri. Nah, polisi kita ada unit cybercrime unit polisi, kejaksaan juga punya, di kampus juga dipelajari, tapi selalu kita tertinggal. Nah, masalah begini, orang yang research mengembangkan artificial intelligence itu kan para akademisi, para saintis. Mereka ini kadang-kadang bekerja tidak mempertimbangkan aspek-aspek moral dan filsafat. Misalnya kita nonton film tentang orang bikin bom yang dulu dijatuhkan di Hiroshima. Jadi yang bikin itu pokoknya dia bikin bom, dan dia ukur daya ledaknya seperti apa, daya rusak seperti apa. Nah, satu hari dia bertemu dengan Albert Einstein. Einstein tanya, dia bilang ke dia, kamu sekarang hebat sekali di fisika, sudah mengalahkan saya. Dia pertanyaan saya kepada kamu, kalau bom ini jadi kamu bikin, ya, kamu pikirkan nggak dampak daripada bom ini terhadap eksistensi umat manusia? Jawabnya apa? Saya seorang ahli fisika. Itu persoalan etik, itu persoalan filsafat, ya, itu bukan persoalan saya. Dan apakah bom ini akan digunakan untuk kebaikan, ataukah untuk menghentikan, memaksa Jepang menghentikan Perang Dunia Kedua, itu terserah pemikir politik di Washington. Nah, kadang-kadang para saintis itu dia asyik dengan ilmunya, ya. Dia kembangkan seperti ilmu itu seperti gak ada batasnya, ya. Tapi kemudian setelah itu selesai, kita akan tanya apa implikasi dari temuan-temuan ini terhadap manusia. Ya, misalnya jadi gimana Menko bisa menggunakan AI ini? Mungkin ada visi dan misi terhadap ini? Ya, visi dan misi kan hanya berisikan sesuatu pikiran-pikiran dasar kita dalam menyikapi dan menghadapi sesuatu. Tapi dunia artificial intelligence, dunia cyber ini, dunia nyata, detail-detail sekali. Dan orang jahat itu kreatif dibanding orang baik. Orang baik itu kadang-kadang orang kreatif, dia selalu aja bersangka orang itu semua orang baik. Tapi orang jahat itu gimana caranya memanipulasi semua ini untuk kepentingannya dia. Dan di situ sebenarnya tugas negara menghadapi para penjahat ini. Dan kadang-kadang kita memang harus mengakui kita kalah cepat. Negara kan hanya bisa bertindak kalau ada hukum. Hukumnya mesti dibuat dulu. Hukumnya belum ada. Nah, apalagi hukum pidana. Hukum pidana itu kita tidak bisa menangkap orang, menahan orang kalau tidak ada aturan-aturan pidana yang lebih dulu mengatakan perbuatan itu dilarang. Baik hukum Eropa kontinental, Anglo-Saxon maupun hukum Islam sama. Satu kejahatan harus dinyatakan calon kejahatan DPR. Kita juga menerima kritik terhadap polisi. Pak Presiden merespons akan segera membentuk komisi kepolisian untuk melakukan reform internal terhadap kepolisian kita. Jadi di samping itu juga ya persoalan pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesempatan kerja dan lain-lain. Makanya saya mengatakan mustahil pemerintah tidak merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang disebutkan 17/8 itu. Memang tidak respon. Langkah-langkah apa yang mungkin publik tidak tahu tapi pemerintah sudah melakukan terhadap tuntutan? Ya, memang tidak semua itu segera dapat diwujudkan tuntutan itu. Misalnya kita mau menyusun, mau berubah rekrutmen anggota DPR, mesti dirubah undang-undangnya dulu, undang-undang pemilunya, undang-undang parpolnya, dan itu tidak bisa dilakukan hari ini. Ya, mesti menunggu pemilu tahun 2029. Tapi terhadap mereka yang melakukan
kesalahan. DPR kan sudah mengambil keputusan kemarin juga, Mahkamah Kode Etiknya DPR Kehormatan juga sudah mengambil suatu keputusan memberikan sanksi, dan ada juga partai yang kemudian melakukan pergantian antar waktu kepada anggota DPR. Jadi ada yang direspons cepat oleh partai maupun oleh DPR sendiri, tapi pemerintah tentu harus menunggu beberapa waktu untuk pemilu tahun 2029. Tetapi terhadap terjadinya pelanggaran di lapangan, kita ambil langkah satu hukum yang tegas, ya, baik terhadap pelaku kerusuhan, pembakaran, penganiayaan, itu ambil langkah hukum. Mereka yang demo kita nggak apa-apa, ya. Mereka yang teriak-teriak, ya, kebebasan berekspresi itu kita nggak ubah. Yang kita tangkap itu mereka yang menghasut untuk melakukan kekerasan, pembakaran. Walaupun dia sendiri nggak ngapa-ngapain, tapi dia hanya pakai handphone. Dia punya followers banyak sekali. Dia menyuruh orang untuk melakukan perusakan, kekerasan, itu bisa dipidana karena penghasutan. Itu kita tahan mereka itu. Nah, baik aparat sendiri yang melakukan kesalahan, ya, seperti beberapa anggota BRIMOB yang nabrak almarhum Afan, dan diambil satu langkah ya, sistematik. Dan juga ada beberapa daerah yang kemudian pimpinannya itu juga dicopot dari utama. Ada pesan-pesan yang Prof mau sampaikan terhadap anak-anak muda tentang kaitan 17/48 ini? Bagaimana anak muda? Ada hal-hal yang Prof ingin sampaikan nggak? Oh iya. Pesan saya begini, ini negara kita, negara milik semua kita. Jadi apa yang kita rasakan kurang, kita perbaiki sama-sama. Ini kan hanya masalah waktu. Saya sering misalnya menghadapi demo. Mungkin orang lain agak khawatir menghadapi demo-demo. Saya nggak pernah takut menghadapi demo. Karena waktu saya mahasiswa, saya juga sering demo. Oh gitu? Ya. Jadi kalau demo-demo itu saya ketawain aja. Sebenarnya, ada apa ini? Ya, ini bang, ini. Ya kalian demo aja situ. Ngomong apa? Silakan aja ngomong. Saya dengar. Maka saya tanya, udah makan belum? Ya, belum. Sediain nasi kotak, segala macam begitu. Ini saya bilang apa pada mereka? Ini kan hanya masalah waktu. Ya, sekarang ada demo saya. Dulu saya yang demo menteri. Sekarang saya jadi menteri, ada yang demo saya. Nanti suatu saat ada yang akan jadi menteri, ada akan didemo lagi oleh yang kita. Jadi harus paham bahwa ini persoalan kita bersama. Negara ini punya kita, negara ini milik kita. Ya karena itu, ya apa yang baik kita lanjutkan, ya, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang salah kita perbaiki semua. Karena tidak ada persoalan-persoalan negara itu selesai oleh hanya satu generasi. Mungkin banyak anak-anak muda yang merasa kayak, oh saya tidak bisa apa-apa. Ada gagasan nggak mungkin Prof mau membangun negara, mulai dari mana? Gitu. Nah, ini tidak semua orang itu berbakat jadi pemimpin. Ya. Pemimpin itu tidak bisa dilahirkan begitu saja. Itu akan melalui satu proses. Katakanlah di sekolah itu ada yang paling sederhana. Di kelas pasti ada ketua kelas. Ketua kelas itu dipilih. Dan itu sebenarnya bibit-bibit kepemimpinan itu mulai dari situ. Nanti kalau udah SMP jadi ketua OSIS misalnya. SMA jadi ketua OSIS. Atau dia aktif dalam organisasi pelajar. Begitu juga waktu mahasiswa. Ada BEM, ada macam-macam organisasi mahasiswa, ada HMI, ada GMNI, ada GMKI, ada PMI, dan lain-lain. Mereka tidak semua mahasiswa mau masuk ke sini. Yang mereka tertarik politik, mereka akan gabung di sini. Dan itu mungkin jumlahnya itu hanya sekitar 10% dari mahasiswa. Yang lain itu mungkin juga ya, mahasiswi gitu, pikirannya mungkin pendek-pendek aja. Ya, dan saya kuliah aja, udah tamat ini, saya kerja, saya itu kawin, anak-anak, nggak pikir-pikir panjang. Banyak juga yang laki-laki mahasiswa, udahlah saya nggak mau jadi aktivis, jadi apa. Kalau selesai ini saya kerja, ya cari duit, ya udah capek kita jadi orang miskin. Kan begitu. Kalau misalnya anak-anak muda yang masih misalnya menjadi aktivis atau ingin menjadi politikus, mereka mau membantu negara mulai dari mana gitu? Oh, ya, kegiatan aktivisme itu mulai dari pemikiran-pemikiran kritis. Mereka memahami sesuatu,
dan mereka kritis terhadap keadaan. Jadi orang berpikir kritis itu kan bisa menunjukkan di mana kelemahannya, tapi harus mampu menunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jangan kita cuma mengkritik doang, tapi kan kita solusinya bagaimana. Nah, ada yang kadang-kadang cuma maki-maki, kritik-kritik aja. Kalau kita tanya ada solusi nggak? Ya solusi kan ada yang menyelesaikan, ada yang jadi pemerintah ya. Kalau gitu sih ya nggak fair juga. Ya kita tuh harus belajar. Kita bisa mengkritik sesuatu, tapi kita juga bisa memberikan alternatif jalan keluar yang terbaik itu seperti apa. Jadi pemimpin itu sebenarnya adalah intelektual. Ya. Intelektual itu orang yang memahami persoalan-persoalan dasar yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi yang memformulasikan permasalahan itu dan kemudian memberikan solusi bagaimana mengatasi masalah ini. Jangan kalau nggak punya ide, nggak punya gagasan, itu bisa bahaya juga. Orang itu hanya ingin kekuasaan. Nah, kalau sudah dia berkuasa, dia bisa semuanya. Nah, jadi hati-hati juga ya, karena politik itu kan silih berganti begini. Ada satu rezim yang memerintah dengan zolim, katakan. Ada kelompok idealis ya, melawan yang rezim itu. Begitu rezim itu jatuh, dia yang jadi berkuasa. Makanya dulu, waktu tahun 98, ada pidato saya di UI yang dijadikan slogan oleh gerakan mahasiswa. Bunyinya begini, tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Sebab kalau hanya rezim berganti, sistem tidak berganti, maka rezim baru akan mengulangi apa yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Rezim yang selama ini mereka kritik dan mereka lemah. Karena itu memang perbaikan itu, reform tidak hanya mengganti orang, reform itu harus mengganti sistem, memperbaiki apa yang salah dengan sesuatu yang baru. Nah, walaupun kenyataannya yang saya lihat, ya ada juga yang dulu dikritik pada masa Pak Harto, itu dilaksanakan lebih buruk lagi di masa belakangan oleh mereka yang justru menegakkan reformasi itu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin kalau gagasan Prof terhadap anak-anak muda dan aktivis mengkritik dan memberi solusi apa yang bisa dilakukan di lapangan. Ya, betul. Walaupun tentu solusinya itu mungkin bukan merupakan suatu solusi yang jitu, tetapi dia sudah berpikir ada masalah, bagaimana memecahkannya, dan bagaimana mengatasi masalah itu supaya berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak muda itu kan harus berlatih dan harus belajar. Maka tidak seponyong-ponyong menjadi pemimpin tanpa melalui satu proses pembelajaran yang cukup panjang. Prof, mungkin ada sesuatu yang Prof ingin sampaikan terhadap masyarakat dari kementerian yang Prof sudah mau tangani? Oh iya, ya kementerian kami ini mengkoordinasikan masalah hukum, masalah HAM, masalah imigrasi, pemasyarakatan, dan yang terkait. Yang kami harapkan sebenarnya bagaimana masyarakat itu dapat bertindak sesuai dengan kesadaran hati nuraninya dan jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai etika dalam masyarakat, nilai keagamaan, dan juga jangan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, ini sebenarnya terkait dengan masalah hukum, masalah HAM itu sendiri, hak asasi manusia, dan yang lain-lain. Kalau masalah imigrasi itu terkait dengan ya lalu lintas orang pergi masuk luar negeri. Tapi kalau pemasyarakatan itu terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana akibat terjadinya suatu kejahatan. Jadi yang paling penting masyarakat kita ini hidup dalam aman, damai, tertib begitu. Dan kalau itu terjadi sebenarnya kerjaan kami jadi nggak banyak, kerjaan polisi jadi nggak banyak begitu. Nah, jadi yang paling penting adalah ciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan itu akan menciptakan suasana yang kondusif yang akhirnya akan memberikan peluang semua kegiatan kita di bidang sosial, ekonomi, dan politik itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kami sudah mendapatkan banyak sekali insight terhadap kementerian yang Prof pimpin.